Nadia perlahan melepaskan pakaian bagus yang dulu dibelikan ayahnya di pasar. Sepatu yang sudah ia pakai selama 3 tahun pun ia lepaskan. Di tangannya, ia menggenggam erat boneka peninggalan ibunya. Tanpa menoleh sedikit pun, ia memilih pergi. Di sisi lain, sang ayah hanya bisa merasakan penyesalan. Namun semua itu sudah terlambat, karena ia hanya menuai apa yang telah ia tanam sendiri. Semua bermula setelah sang ibu meninggal dunia. Ayah itu menyalahkan Nadia. Ia berpikir, jika istrinya tidak mengalami kecelakaan mobil, semua itu tidak akan terjadi. Padahal hari itu istrinya pergi hanya untuk membeli satu kue untuk Nadia. Sejak saat itu, ia sering mengurung Nadia di ruang bawah tanah yang gelap, seolah ingin membuatnya menebus kesalahan yang bahkan bukan miliknya. Lebih buruk lagi, sang ayah kemudian membawa pulang seorang gadis lain yang wajahnya sedikit mirip. Ia menyayanginya seperti anak kandung sendiri. Gadis angkat itu setiap hari makan makanan lezat, sementara Nadia hanya mendapat sisa makanan, seperti seorang pelayan di rumahnya sendiri. Jika gadis angkat itu sedikit saja sakit, demam ringan atau flu, ayahnya langsung memanggil dokter untuk menjaganya siang dan malam. Namun ketika Nadia demam tinggi hingga 40 derajat dan terbaring selama 3 hari, sang ayah bahkan tidak datang menjenguknya. Selama lebih dari 10 tahun, sang ayah tidak pernah melewatkan pesta ulang tahun gadis angkatnya. Sebaliknya, ia tidak pernah sekalipun merayakan ulang tahun Nadia. Bahkan di depan banyak orang, ia pernah dengan bangga mengatakan bahwa gadis angkat itulah satu-satunya putri yang ia miliki. Dalam pandangannya, Nadia hanyalah seseorang yang bersalah dan tidak pantas mendapatkan kasih sayang. Sikap ayah itu membuat semua orang ikut memperlakukan Nadia seperti pelayan. Pada suatu acara, ia bahkan disuruh mencuci mobil tamu, layaknya seorang pembantu. Sang ayah hanya berdiri diam, tidak menghentikan, bahkan memerintahkannya untuk tidak merusak suasana, karena hari itu adalah ulang tahun gadis angkatnya. Menghadapi penghinaan seperti itu, Nadia tidak berani melawan. Ayahnya pernah mengancam akan menghentikan makanannya dan melarangnya sekolah jika ia tidak patuh. Padahal, ia telah berjanji kepada ibunya untuk masuk universitas terbaik. Ia tidak ingin mengingkari janji itu. Jadi, dengan berat hati, ia menahan semua rasa sakit dan pergi mencuci mobil. Namun gadis angkat itu tidak berhenti di situ. Ia ingin sepenuhnya menyingkirkan Nadia agar menjadi satu-satunya anak sang ayah. Tiba-tiba, ia menuduh Nadia diam-diam mengenakan gaunnya malam sebelumnya. Padahal kenyataannya, gadis angkat itulah yang mengenakan pakaian peninggalan ibu Nadia sehari sebelumnya untuk pamer. Nadia yang marah mencoba merebutnya kembali, tetapi justru dimanfaatkan oleh gadis angkat untuk memfitnahnya. Tidak peduli seberapa putus asa Nadia menjelaskan kebenaran, sang ayah tetap menganggapnya berbohong. Ia bahkan memerintahkannya untuk meminta maaf. "Aku tidak melakukan apapun. Kenapa aku harus minta maaf?" katanya. Namun tanpa ragu, sang ayah langsung menamparnya. Tamparan itu benar-benar menghancurkan hati Nadia. Hari ini ayahnya berani memukulnya demi gadis angkat. Ia tahu, suatu saat ayahnya mungkin akan memutus biaya hidupnya dan benar-benar mengusirnya. Gadis angkat itu terus memprovokasi dengan sikap acuh tak acuh. Amarah yang selama ini dipendam akhirnya meledak. Nadia membalas dengan beberapa tamparan. Ia sudah tidak tahan melihat orang lain mengenakan barang peninggalan ibunya dengan sikap yang begitu tidak